Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan buat video jalur Lumajang Malang, jalur alternatif Lumajang Malang. Ini kita start dari hutan sebelum pasar Senduro. Jadi jalurnya adalah kita harus menuju daerah Senduro terlebih dahulu, karena jalurnya ini melewati Kecamatan Senduro. Untuk jalur ini di Senduro ini jalurnya sudah lebar dan bagus. Dan sebelum memutuskan untuk melewati jalur ini, saya ingatkan kembali bahwa kendaraan rekan-rekan, kawan-kawan yang mau digunakan harus siap, terutama kampas rem, kampas kopling. Sebelumnya subscribe dulu channel kami, kawan-kawan, like dan share ke temannya. Kamu sekolah. Jadi kendaraan yang digunakan harus sehat, terutama misalnya sepeda motor. Untuk kendaraan sepeda motor matic, karena ini nanti cenderung jalurnya kalau dari Bromo ke arah Malangnya itu menurun, maka etika berkendaranya harus benar-benar sesuai. Artinya dalam berkendara di jalur turunan, terutama untuk matic, jangan menahan rem terlalu lama. Jadi misalnya turunannya panjang dan curam, maka caranya adalah direm, kemudian dilepas, direm lagi, dilepas, direm lagi, dilepas, begitu caranya. Jadi ketika dilepas itu akan ada angin masuk sehingga remnya menjadi tidak terlalu overheat atau tidak terlalu panas. Karena kalau terlalu panas nanti remnya akan long, sehingga yang terjadi apa? Rem tidak digunakan ketika jalur menurun, maka kita akan jatuh. Baik, ini sebelah kiri adalah Pasar Senduro dan Polsek Senduro sebelah kiri depan. Kemudian pertigaan ini kita belok kanan sampai nanti setelah masjid yang di depan itu nanti akan ada arah petunjuk arah untuk jalur menuju Malang. Ancer-ancernya adalah sebelah kanan ada SDN 1 Senduro, berarti sebelah kirinya, depannya sedikit kita belok kiri. Sebelumnya like dan subscribe kawan-kawan channelnya, agar kawan-kawan bisa update video terbaru yang kita share. Nah, itu sudah ada papan petunjuk, berarti di depan sedikit ini kita akan belok kiri. Nah, ada lampunya juga, cuma gelap. Nah, ini kita belok kiri, agak sempit kawan-kawan. Jadi ancer-ancernya nanti Pasar Senduro, karena jalur masuk ini agak sempit, Mas. Tapi untuk kedepannya akan dilakukan pelebaran kawan-kawan, karena ini sudah dilakukan pelebaran sebelah kiri, kanan kiri. Untuk posisi ini sudah dicor, ini baru cornya hanya 1 kilo tadi kalau tidak salah, yang cornya kanan kiri ini apa 2 kilo. Setelah itu masih proses pengecoran sebelah kiri kita sampai ke hutan, nanti masih proses pelebaran jalan kawan-kawan. Jadi untuk kendaraan roda 4, apalagi sejenis sedan, saya tidak rekomendasikan untuk lewat jalur sini,
karena nanti ketika berpapasan dengan truk otomatis akan turun dari aspal. Jadi posisi ini sudah dicor sebelah kiri untuk yang di posisi ini. Jadi kedepannya akan dicor seluruhnya kanan kiri dan dilakukan pembaruan aspal. Saya ingatkan kembali bahwa kendaraan rekan-rekan sebelum memutuskan lewat jalur ini harus benar-benar sehat, terutama rem, kampas kopling itu digunakan ketika menanjak, terutama ketika menanjak. Kalau kampas koplingnya tipis, maka digunakan untuk menanjak itu agak berat, bahkan bisa jadi tidak jalan nanti kalau kampas koplingnya habis. Jadi rem, kampas kopling. Sebenarnya yang kita rekomendasikan adalah kendaraan sejenis motor sport sama bebek ya. Kalau Matic ketika jalur menurun dari Bromo menuju Malangnya agak curam, jadi cara berkendaranya harus diperbaiki. Jangan pegang rem terus menerus karena nanti akan blong. Silahkan dipompa, direm, dilepas, direm, dilepas, direm, dilepas, seperti itu. Ini kita masuk di Desa Burno, Kecamatan Seduro. Ini adalah desa terakhir sebelum kita nanti masuk hutan, kawan-kawan. Yang pasti hutannya ini panjang, kawan-kawan, 20 sekian kilometer. Jalur ini sudah mulai menanjak, tapi tanjakan untuk di sini tidak securam tanjakan tanjakan yang di posisi Bromo menuju Beban Pelangi. Kebetulan pagi ini saya tadi berangkat jam 5.15, dari awalnya video ini di tag jam 5.15. Ini kondisi hujan, kan, ini gerimis. Jadi kita berkendara hari ini dalam kondisi gerimis. Kalau dalam keadaan hujan, sebaiknya kawan-kawan untuk berhati-hati karena jalurnya cenderung licin. Nanti di tengah hutan bisa jadi kabut, kawan-kawan. Kamera agak ngeblur itu karena ada air ini, basah karena hujannya. Kita berkendara dalam keadaan gerimis. Ini untuk sebelah kiri sudah dilakukan pengerukan kembali. Jadi nanti akan dicor juga. Di depan sana nanti akan ada alat berat yang digunakan untuk proses pelebaran jalan ini.
adalah pertigaan, kita ambil ke arah kiri. Ini adalah tikungan yang menanjak dan sempit, yang pasti sempit ini kawan-kawan. Tikungan ini menanjak dan tikungan ini sempit. Nah, ini agak ngeblur kembali. Ini tandanya kamera kami ada airnya karena memang gerimis. Kita mulai masuk hutan kawan-kawan. Kita mulai masuk hutan. Tapi ini masih hutannya, untuk pohon-pohonnya adalah pohon-pohon yang istilahnya seperti mahoni, akasia dan lain-lain. Jadi ini nanti kalau sudah besar ditebang ganti pohon baru. Itu kawan-kawan. Karena ini masih pagi, maka pandangannya cenderung gelap kawan-kawan. Bisa digunakan untuk ngopi. Di depan sana sebelah kanan adalah tempat wisata Siti Sundari. Ya, ini kalau ke kanan turun itu adalah tempat wisata Siti Sundari. Kita ngambil ke arah kiri, ambil jalur utama, karena jalur ini tidak ada jalur percabangan, semuanya hanya satu jalur. Jalur ini cenderung ramai jalurnya kawan-kawan, jadi jangan khawatir untuk melewati jalur ini, tapi kondisi kendaraan harus sehat, karena sepanjang perjalanan ini kira-kira sampai melewati hutan ini yang 20 kilo ini tidak ada tambal ban. Kalau bannya kempes maka ya akan kesulitan sendiri kawan-kawan, kecuali menggunakan ban tubeless, karena ban tubeless masih bisa dipaksa untuk berjalan karena tidak langsung kempes kawan-kawan. Sebenarnya di depan sana itu adalah Gunung Semeru, karena berhubung sekarang lagi mendung, Gunung Semerunya tidak kelihatan kawan-kawan. Kita kalau melewati jalur tengah ini, kita mengitari sebelah utaranya Gunung Semeru. Kalau melewati jalur selatan atau lewat Pronojiwo Piket 0, maka kita melewati jalur selatannya Gunung Semeru. Kita sekarang melewati utaranya Gunung Semeru. Jadi ini memang kita berkendara dalam keadaan agak gerimis. Nanti akan kita update video terbaru kembali jika kondisi cuaca
cerah kawan-kawan. Jadi ini kita upload apa adanya, artinya kalau kondisi hujan jalur ini akan seperti ini, nanti ada kabut, licin seperti ini. Jalur ini akan sempit kawan-kawan, jadi untuk berpapasan dengan kendaraan roda 4 dari arah berlawanan, dua-duanya harus sama-sama mengalah, jadi sama-sama turun dari aspal. Nah ini tikungan, ini kita menanjak, di tikungan ini kita menanjak sekarang. Kemudian tadi tikungannya belok kanan, sekarang belok kiri, menanjak lagi. Nah ini depan belok kiri lagi, ini menanjak, ini menanjak lagi. Ya seperti inilah jalurnya kalau melewati jalur ini. Ini sebelah kiri kita adalah proses pelebaran jalan. Di depan sebelah kanan ini adalah warung kopi terakhir sebelum masuk hutan. Itu pun bukanya tidak mesti kawan-kawan. Nah ini kelihatan kan progres pelebaran jalannya. Jadi ini masih dikeruk dulu, kemudian nanti dicor. Nanti di depan sana sebelah kanan, setelah belok kanan itu adalah kantor dari TNBTS. Jadi posisi pengambilan atau pembayaran karcis tiket masuk ke wisata Bromo. Kalau yang dari arah Lumajang, ya ini. Jadi ini adalah kantornya TNBTS. Nah, selamat datang di hutan lindung Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jadi hutannya itu masih hutan asri kawan-kawan, belum terjamah. Bahkan pohon yang tumbang itu tidak dibuang, tidak diambil, dibuang begitu saja di tengah hutan sampai dia lapuk sendiri. Jadi memang Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nah, kita lihat progres pengecorannya. Sebelah kiri masih proses pengerukan. Nanti di depan ada yang sudah mulai pengecoran. Nah, untuk pengecorannya menggunakan molen mini yang multifungsi dan juga molen medium yang multifungsi dan juga molen mini yang tenaga manual. Nah, ini sebelah kiri kelihatan ada progres pengecorannya. Karena sekarang musim hujan, maka pengerjaannya tidak seperti musim kemarau kawan-kawan. Jadi ketika hujan deras, apalagi ini di tengah hutan, pengerjaannya akan sedikit molor kawan-kawan. Tapi posisi yang sudah dicor ini maka membuat jalan ini lebar sehingga berpapasan dengan kendaraan dari arah berlawanan tidak akan turun atau jatuh dari aspal, tidak turun ke tanah. Nah ini tikungannya ini agak nanjak sebenarnya sedikit, tapi itu lumayan. Pasti kendaraan harus ngerem gitu kawan-kawan.
tikungannya, tikungan tajam dan menanjak. Ini progres pengecorannya juga sudah sampai di sini. Jadi pengecorannya ini adalah estafet, kawan-kawan. Progres pengecorannya estafet. Di depan sana ada alat-alat yang digunakan. Ini adalah molen medium yang multifungsi dan juga ada alat berat. Ya, ini adalah rimbunan pohon bambu kanan kiri, kawan-kawan. Kadang kalau sore di sini agak gelap karena memang terlalu rimbun. Ya, ini rimbunan pohon bambu. Ini mau nanjak dan tikungannya tajam dan pendek jaraknya antara tikungan tadi yang pertama dengan tikungan yang kedua ini juga tikungannya tajam dan menanjak. Jadi kadangkala kalau dari arah Malang, kalau yang tidak tahu Medan, tidak mengerti Medan, bisa agak sedikit kaget dengan tikungan itu, karena memang tikungan jalurnya sebelumnya lurus bagus, tiba-tiba ada tikungan yang tajam dan tidak terlalu kelihatan. Ini adalah rimbunan pohon bambu. Mohon maaf untuk kali ini videonya agak sedikit ngeblur karena memang suasana hujan. Nah, ini adalah progres pengecoran kembali. Ini kita hampir di penghujung proses pengecoran. Jadi ini pengecoran tahap 1, maksimalnya sampai di depan sini, dan kemungkinan tahap 2-nya baru dilanjutkan tahun depan, kawan-kawan, karena sekarang sudah bulan Desember. Adalah ujungnya. Sampai di sini tahap pertama. Ini sudah mulai agak reda, kawan-kawan, hujannya, tapi yang pasti jalurnya karena tadi hujan, jadi jalur ini masih licin.
barusan itu adalah tikungan yang sangat menanjak dan tajam. Itu nanjak itu kawan-kawan, dan tajam. Di sini rata-rata untuk perjalanan dari Lumajang ke Malang ini cenderung tikungannya itu menanjak. Kita sekarang cenderung menanjak. Meskipun tidak setajam, tidak securam pada yang dari arah Bromo menuju kota Malangnya. Kalau di tengah hutan ini tanjakannya tidak terlalu banyak karena cenderung banyak landainya, tapi prinsipnya tetap naik atau menanjak. Ini adalah genangan air, berbahaya itu kawan-kawan, karena memang untuk drainasenya di sini belum. Nah, ini ada jamaah tikungan tajam menanjak. Untuk jalurnya, aspalnya ini masih belum terlalu bagus kawan-kawan, karena memang ini adalah aspal tambal sulam. Jadi kemungkinan nanti setelah proses pengecoran kanan kiri selesai semua, baru di aspal baru, seperti yang dari arah Malang menuju Bromo. Kalau yang dari arah Lumajang menuju Bromo ini masih aspal tambal sulam. Jadi kawan-kawan harus berhati-hati karena memang aspalnya tidak rata. Dan kedua, kalau hujan seperti ini jalurnya sedikit licin dan banyak genangan air. Kalau tikungan, jangan lupa untuk selalu standby klaksonnya kendaraan kawan-kawan. Jadi untuk menghindari berpapasan dengan kendaraan lain yang tidak. Karena memang rata-rata tikungannya banyak tikungan tajam dan tidak kelihatan. Arah berlawanannya tidak kelihatan, dan juga di sini belum ada kaca cerminnya. Biasanya kan beberapa daerah sekarang di tikungan itu ada cermin cembungnya sehingga bisa melihat atau mengintip arah berlawanan. Kalau di dalam hutan ini hanya beberapa bak rambu saja, tapi untuk cermin belum terpasang kawan-kawan. Nah, ini juga agak kurang halus aspalnya tadi, karena memang dasarannya ini, bawahnya itu adalah cor, kemudian di aspal. Jadi banyak aspalnya yang sudah terkelupas dan tinggal sisa cornya. Di depan sana masih ada kira-kira 2 kilo itu, 2 atau 3 kilo itu masih cor murni kawan-kawan. Jadi belum di aspal baru. Ya, kalau untuk kendaraan roda 2 yang cenderung rodanya kecil itu agak terasa geronjalannya, karena memang pengecorannya adalah pengecoran kasar kawan-kawan. Nah, ini adalah tikungan juga, tikungan ke arah kiri dan agak menanjak. Rata-rata di sini adalah tikungannya menanjak kawan-kawan.
Di sini yang masuk rata-rata kendaraan engkel kawan-kawan, atau truk kecil, tapi bannya sudah double belakangnya, dimodifikasi. Terutama untuk kendaraan pengangkut material. Karena kalau truk roda 6 yang masuk, ya ngepres, jalannya ini sempit sebenarnya kawan-kawan. Kita sudah sampai di pertengahan hutan kawan-kawan. Saya hitung sampai di sini perkiraan sudah pertengahan hutan ini. Jadi tinggal setengahnya lagi perjalanan kita sampai ke Desa Ranupani. Jadi di sana baru kita menemukan rumah-rumah penduduk, karena di sana padat penduduk. Lumayan panjang hutan ini kawan-kawan. Dan kadangkala agak jenuh juga menyusuri hutan ini karena pandangan kita adalah monoton. Ini coba lihat kayu pohon kanan tadi, pohonnya besar tapi tua, jadi banyak yang sudah tumbang. Jadi yang rawan di daerah ini adalah nomor satu itu adalah bukan longsor tapi pohon tumbang, apalagi dalam keadaan hujan atau angin. Dan nomor dua adalah baru longsor. Kalau di daerah Bromo menuju Ngadas itu yang rawan adalah longsornya nomor satu. Kalau di tengah hutan ini yang rawan adalah pohon tumbangnya nomor satu. Jadi selalu perhatikan cuaca jika kawan-kawan mau melewati jalur ini. Nah, ini jalurnya agak kasar sekali ini kawan-kawan. Jadi aspalnya sudah ngelupas, jadi tinggal cornya. Karena memang dasarnya itu adalah dicor, di atasnya adalah di aspal. Rata-rata jalur ini seperti ini. Nanti di depan adalah murni, ada jalur yang murni masih cor lama dan berlumut kawan-kawan cornya. Nah, kalau sudah sampai jalur cor berlumut itu ya agak licin kawan-kawan. Ini. Nah, ini adalah terakhir kita di aspal. Sekarang selamat datang di jalan cor. Nah, kalau jalur cor ini cenderung kasar kawan-kawan, jadi tidak halus. Di jalur cor ini genangan airnya masih banyak karena itu tadi memang jalurnya tidak rata, jadi setelah hujan airnya tergenang dan tidak langsung kering. Kita berwawasan dengan roda 4 dari arah Malang kawan-kawan, tapi ya jarang karena jalur ini cenderung agak sepi sebenarnya.
panjang kawan-kawan jalur cornya ini, jadi sedikit bosan menunggunya, kok tidak sampai-sampai gitu kawan-kawan. Tapi kalau yang sudah terbiasa lewat jalur ini maka terasa lebih cepat kawan-kawan, karena memang potong kompas. Jaraknya kalau dengan jalur selatan, jalur Piket 0 Pronojiwo, kira-kira hampir 1 jam jaraknya, jarak tempuhnya, selisihnya maksud. Kalau di sana kecepatan kita sampai 70, kalau di sini ya tidak sampai kawan-kawan, karena memang jalur ini sempit. Nah, ini sudah melewati jalur cor, sekarang kita kembali ke jalur aspal kembali. Kalau aspal ini cenderung agak halus, masih bagus, cuma ya kondisinya 75%. Dan tambal sulam kawan-kawan, di sini lebih banyak jalur yang tambal sulam. Tidak recommended untuk kendaraan yang ground clearance-nya rendah sejenis sedan atau LCGC, rata-rata kan rendah juga. Jadi kalau lewat daerah ini ya tidak direkomendasikan. Ya kalau terpaksa ya pelan-pelan saja. Harus pinter-pinter cari jalur yang posisi atau trek yang halus. Nah, di depan ini adalah jalur tikungan tajam dan menanjak. Nah, ini menanjaknya terasa itu kawan-kawan, tikungannya menanjak. Nah, ini juga tikungannya tajam tapi tidak menanjak. Kalau tikungannya tajam baru, tapi tidak menanjak, lumayan, hanya bisa memelankan diri. Kalau sudah sampai jalur ini, sebenarnya kita sudah hampir keluar dari hutan kawan-kawan, karena Desa Ranupani sudah dekat kalau dari posisi ini. Jadi cenderung di sini pohonnya sedikit dan tidak terlalu rimbun seperti pada posisi di tengah-tengah hutan. Ya, mohon maaf, ini kameranya agak sedikit ngeblur kembali karena memang sudah gerimisnya agak besar ini kawan-kawan. Kita berkendara dalam keadaan gerimis kembali ini. Nah, ini jadi kameranya basah kawan-kawan.
Ini tambah ngeblur kembali kawan-kawan, karena memang deras ini kawan. Tidak terlalu deras sih, cuma agak besar. Kalau di tengah hutan kita tadi hujannya baru terang, sekarang kita hujan lagi ini kawan-kawan. Tapi posisi ini sudah mendekati desa Ranupani. Ya, mohon maaf kalau kamera kami sudah mulai tidak mampu karena tidak ada lensa karena lensanya kamera ini tidak bisa mengeringkan sendiri kawan-kawan. Jadi ada embungnya dan juga hujan di depan ini. Nah, ini agak menanjak dan tikungannya tajam kawan-kawan. Ya, saran kami adalah berhati-hatilah dalam berkendara, apalagi kita berkendara di dalam hutan. Nah, ini bekas longsor sebelah kiri belum diatasi. Baik, selamat datang di Rano Kumbolo. Jadi depan ini sebelah kiri adalah Rano Kumbolo, jalur pendakian Gunung Semeru. Nah, ini di depan ada gapura itu warna hijau dengan merah. Itu adalah jalur menuju pendakian Gunung Semeru. Biasanya para pendaki di jalur ini sudah jalan kaki karena pos untuk tiketnya ada di depan sana nanti di sebelah kanan. Ini kalau pendakian Semeru sudah dibuka, biasanya jalur ini adalah ramai dengan pejalan kaki kawan-kawan, karena memang yang antusias para pendaki itu lumayan tinggi untuk yang ke Gunung Semeru. Meskipun kemarin terjadi erupsi kawan-kawan. Nah, ini adalah desa Ranupani. Itu gedung bertingkat sebelah kanan itu adalah kantor untuk tiketnya pendakian Gunung Semeru. Sebelah kanan kita itu yang warna hijau itu adalah Ranupani kawan-kawan. Nah, sekarang kita mengelilingi Ranupani atau danau ya. Ranu itu adalah danau, Pani ya Pani. Ranupani. Sebelah kanan kita yang ada kendaraan roda 4-nya itu adalah posisi parkiran kawan-kawan, tempat parkirnya jeep-jeep jika mengantar wisatawan. Biasanya untuk wisatawan masuknya dari sebelah ini. Nah, ini masuk ke kanan itu adalah jalur menuju Ranupani. Kita ambil ke jalur kiri. Nah, ini masih proses pelebaran, perbaikan trotoar untuk pejalan kaki. Karena memang di sini digadang-gadang untuk menjadi desa wisata yang ada di Kabupaten Lumajang. Semua penduduknya di sini rata-rata adalah petani, pekebun. Tanamannya di sini kentang, kubis, kol, bawang pring dan lain-lain. Jadi ini masih proses pelebaran jalan juga. Nanti akan nyambung dengan posisi pelebaran jalan yang ada di tengah di hutan tadi. Coba kita lihat ke depan, hamparan hijau-hijau itu adalah kebun kawan-kawan. Kalau kondisi hujan seperti ini, rata-rata penduduknya itu berdiam diri di rumah, belum ke kebun kawan-kawan. Tapi tidak semua ya. Karena kalau perkebunan itu harus disiram setiap hari, bahkan ada yang pagi sore siram. Meskipun hujan tetap disiram. Ini agak menanjak kawan-kawan. Kita sudah hampir sampai ke Bromo nantinya. Di depan nanti akan kita
ada jalur yang masih cor, cuma cornya adalah cor baru, jadi cenderung lebih halus daripada jalur cor yang ada di tengah hutan tadi kawan-kawan. Nah ini karena hujannya agak deras dan juga ada kabutnya kawan-kawan. Di sini sering berkabut ini kawan-kawan. Di Ranupane ini sering berkabut memang. Bahkan pernah ada satu musim itu yang sampai dinginnya itu menjadi es, minus, sampai minus berapa kemarin, 2 derajat kalau tidak salah, pernah terjadi seperti itu. Jadi dinginnya sampai seperti es. Di sini sudah banyak kakak yang mendiami di desa Ranupane ini kawan-kawan, karena memang itu termasuk padat penduduk. Nah, posisi ini kawan-kawan harus membunyikan klakson karena belok dan tidak kelihatan dari arah berlawanan yang barusan kita lewati. Kalau ini tidak, sudah kelihatan ini kawan-kawan. Jadi ada arah berlawanan, kita bisa memantau. Tapi sekarang pun kondisinya adalah kabut, hujan, dan yang pasti sekarang cuaca buruk kawan-kawan. Ini kondisi angin di depan, coba kelihatan itu pohon-pohon banyak yang bergoyang. Ini angin kawan-kawan. Sebenarnya ini sebaiknya kawan-kawan kalau keadaan seperti ini, jika banyak pohon, apalagi di tengah hutan, karena pohonnya adalah pohon tua, sebaiknya berhenti kawan-kawan. Berhubung di sini adalah pohonnya agak jarang, meskipun angin saya tetap melanjutkan, tapi ya pelan-pelan kawan-kawan. Sebaiknya berhenti kalau di tengah hutan terjadi angin seperti ini, gerimis, sebaiknya berhenti. Kabutnya tambah gelap, di depan kelihatan. Ya, saya jamin untuk perjalanan kita kali ini tidak akan mendapatkan pemandangan yang bagus, karena memang ketika melewati jalur ini bonusnya adalah kita bisa melihat pemandangan yang bagus di posisi Bromonya. Nah, berhubung sekarang adalah hujan, gerimis dan angin, ya kita mendapatkan kabut seperti ini kawan-kawan. Ini jalurnya menanjak, jalur cor dan belok menikung. Trik berkendara di jalur yang banyak tikungan seperti ini, usahakan kawan-kawan tetap berada pada posisi jalurnya. Artinya kalau ini ada garis tengahnya, harus ada di sebelah kirinya garis. Berhubung ini tidak kelihatan, maka pakai kira-kira saja. Artinya tetap harus berkendara pada posisi kiri, karena sangat berbahaya jika kawan-kawan nanti belok, terutama yang belok kanan kawan-kawan. Belok kanan itu rata-rata kalau orang yang baru di jalur, melewati jalur tikungan, cenderung dia lebih ke arah kanan, jadi nanti mengambil jalur sebelahnya. Jadi biasakan untuk memposisikan diri di sebelah kiri kawan-kawan. Nah, barusan ada ranting yang tumbang
karena memang sekarang kondisinya ada angin, hujan, dan berkabut kawan-kawan. Di depan kita sebelah kanan ini adalah Bandengan, adalah puncak Bandengan. Itu salah satu destinasi wisata juga. Nah, ini sebenarnya kalau tidak kabut, sebelah kanan kita itu adalah hamparan padang pasir Bromo kawan-kawan. Dan kalau tidak berkabut seperti ini, biasanya kita mendapatkan view atau pemandangan yang bagus. Kita bisa berhenti di sini, posisi ini. Atau kalau beruntung kawan-kawan akan mendapatkan awan yang seolah-olah berada di bawah kita. Jadi bagus sekali kawan-kawan. Tapi berhubung sekarang berkabut, hujan, maka yang kita dapatkan yang seperti ini kawan-kawan. Nah, tapi tidak masalah. Yang penting jalurnya masih kelihatan. Usahakan jangan berkendara terlalu malam, kawan, terlalu sore, karena di sini memang tidak ada penerangan kawan-kawan. Kalau jalur ini, karena ini masuk Malang, sudah masuk Kabupaten Malang, ini aspalnya masih baru semua rata-rata, dan garis tengahnya juga masih baru, makanya masih kelihatan jelas ya. Kita hampir sampai di Jemplang kawan-kawan. Jadi nanti video ini akan berakhir ketika kita sampai di Jemplang untuk part 1. Nanti akan ada lanjutan part 2, jadi start dari Jemplang menuju Malang, tapi videonya berakhir di Desa Gubuk Laka, karena jalur itu sudah lurus nanti menuju arah Malang. Sebelumnya jangan lupa di share jika video ini sangat bermanfaat bagi kawan-kawan, like, subscribe juga channel kami, ikuti Instagram dan fanswag Facebook kami, sehingga nanti ketika kami upload video terbaru, kawan-kawan bisa update juga. Dan sebelah kiri itu adalah Punden kawan-kawan. Kanan kiri kita adalah jurang kawan-kawan. Jadi kita benar-benar berada di atas atau di puncak. Kalau sebelah kanan kita adalah jurangnya padang pasir Bromo, sebelah kiri ya sama, pegunungan. Ini berhubung pohonnya atau tumbuh-tumbuhannya rimbun, sehingga seolah-olah kita ada di tengah, padahal kalau ada beberapa spot itu sebenarnya memang langsung jurang gitu kawan-kawan. Jadi berhati-hatilah. Ini juga sebelah ini sempit sekali gitu. Baik, sampai di sini dulu video kita kawan-kawan. Jangan lupa untuk ikuti video yang kedua, karena memang terpisah. Kita sudah sampai di Jemplang atau posisi kalau mau turun ke Bromo silahkan belok kanan di sini. Kalau mau ke Malang maka ngambil arah lurus. Terima kasih kawan-kawan.